Tidak cukup saksi, maka kami tolak pembuktian kalian. Boleh nggak kami tambah saksi? Tidak boleh. Anaknya nyalon. Kebetulan. Kebetulan, semua kebetulan. Ya kebetulan kan ada kesempatan. Bisa kan? Namanya kebetulan, Mas. Bukan by design, by coincidence. Ya kan? Kebetulan ada kesempatan bisa nyalon. Kebetulan bisa merubah undang-undang. Kan kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, semalam di acara E-News, di mana di forum ada Bung Rocky Gerung, Bung Refli Harun, dan yang lainnya membicarakan tentang putusan Mahkamah Konstitusi, di mana di situ ada dissenting opinion, 3 hakim yang berbeda pendapat gitu ya. Nah, hal ini dikatakan oleh Bung Rocky Gerung dengan logikanya bahwasanya 3 dissenting ini hanyalah settingan doang, di mana untuk membuat agar Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai integritas dan tidak bisa diintervensi. Terbukti dari 3 hakim yang dissenting opinion. Nah, logika dari Bung Rocky ini disanggah oleh lawan debatnya. Sampai akhirnya Bung Rocky pun memberikan kuliah kepada Bung Aiman Wicaksono. Karena di sini yang seharusnya Bung Noel menginterupsi logika dari Bung Rocky, tapi malah justru Bung Aiman yang menginterupsinya. Karena kita tahu ya, di sini Bung Noel sepertinya kicep jika harus melawan debat dengan Bung Rocky Gerung ya, karena levelnya sudah berbeda ya. Dan juga nanti ada Bung Refli Harun yang berdebat panas sampai berdiri main tunjuk ya mengenai MK itu sendiri, yang sepertinya mereka berdua itu beda pandangan sehingga tidak bertemu kecocokan di situ. Maka dari itu debat kali ini sangat seru walaupun tidak mengubah keputusan sama sekali, walaupun keputusan sudah final di mana Pak Prabowo lah yang akan memimpin Indonesia di tahun 2024 sampai 2029. Dan keputusan itu tidak bisa lagi untuk diubah. Oke teman-teman semua, kita langsung menuju ke videonya. Nangkep ya penjelasan dari Bung Rocky Gerung. Jadi intinya beliau mengatakan jangan terlalu berbahagia, jangan terlalu membanggakan dari 3 hakim yang dissenting ini. Kalau ternyata itu hanyalah settingan, kalau ternyata apa yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung itu benar, ya walaupun itu hanya asumsi dari beliau dan logika beliau ya, tapi kalau dipikir-pikir bener juga gitu loh. Kalau misalnya dari 8 hakim MK ini semuanya setuju, semuanya menolak dari gugatan 01 dan 03, kayaknya tak elok dilihat ya kan. Makanya dibuatlah 3 hakim dissenting opinion. Masuk akal. Oke teman-teman semua, dan di video yang kedua ini di mana Bung Refli Harun berdebat dengan Bung siapa itu ya di samping dari Bung Rocky Gerung ya, gua lupa namanya. Tapi seru banget ini sampai mereka berdiri adu argumen. Kita lihat videonya. Bung Refli Harun sangat cadas membantai lawan debatnya, di mana beliau mengatakan bahwasanya lawan debatnya tak mengerti, tak paham tentang MK gitu ya. Nah di sini benar kata Bung Refli Harun bahwasanya hakim meminta saksi kesaksian dari gugatan 01 dan 03, tapi hakim juga yang membatasi saksi tersebut gitu ya. Nah, dan kemarin ketika putusannya hakim kan mengatakan bahwasanya kurangnya saksi. Jadi kan ini kan ada paradoks di sini gitu ya. Lucu. Bahkan Bung Rocky Gerung pun mengatakan kata-kata yang tidak pantas sebenarnya. Tolol, kata-kata tolol itu ya. Kalau menurut kalian pribadi gimana teman-teman semua? Kok jadinya kayak gini gitu loh. Dan satu lagi ya, ada yang menurut gua lucu juga dan kemarin sudah dibahas juga oleh Bung Rocky Gerung mengenai nepotisme. Hakim tidak menemukan nepotisme di situ, padahal jelas banget dan terlihat banget. Apakah ukuran kita bisa melihat nepotisme itu dari mana gitu loh, sehingga hakim tak bisa melihat. Dan ini sedikit disinggung juga oleh Bung Ferry Amsari. Coba kita lihat dulu videonya. Yang paling dahsyat dan paling ajaib di putusan itu, Bang, adalah pernyataan begini. Saya semalam malam, kan Abang bilang kita sedih ya. Ya sedih, tapi saya ketawa-ketawa, Bang. Ketawa dalam artian lucu, kok bisa kepikiran begitu ya. Pernyataan MK bahwa tidak terbukti telah terjadi nepotisme.
Itu lucu betul, Bang. Apakah nepotisme itu benda sehingga tidak bisa ditemukan? Atau sesuatu yang harus menggunakan perasaan? Bagaimana kita bisa membuktikan nepotisme? Mudah menurut saya. Satu, bapaknya adalah presiden, tiba-tiba anaknya maju, lalu dibantu gentong babi, terjadi kurva tadi. Lalu pamannya yang membuat jalan itu terbuka. Kurang nepotisme apa? Atau MK takut karena hakim konstitusi yang menjadi atau membuka pintu nepotisme itu adalah bagian dari MK itu sendiri, yaitu Pak Anwar Usman. Itu nepotisme yang betul-betul terang benderang. Bahkan orang awam pun tahu ya, nepotismenya terang benderang, kata Bung Ferry Amsari tadi ya. Terlihat banget gitu loh, dari seorang bapak ke anak, paman, dan lain sebagainya. Tapi ya sudahlah. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Respon yang lain, tapi itu bahwa ada korelasinya tidak orang dapat bansos dengan mencoblos 02? Nggak ada. Karena pertama kan bansos itu perintah konstitusi. Pak Jokowi sedang menjadi presiden. Nah kebetulan nih, anaknya nyalon. Kebetulan, semua kebetulan. Ya kebetulan kan ada kesempatan. Bisa kan, namanya kebetulan, Mas. Bukan by design, by coincidence. Ya kan, kebetulan ada kesempatan bisa nyalon. Kebetulan bisa merubah undang-undang. Kan kebetulan. Ya. Dan ini juga kebetulan Pak Jokowi lagi jadi presiden, bagi-bagi bansos, anaknya nyalon. Ya kan? Dan dalam Pak Jokowi membagi bansos itu nggak ada Pak Jokowi nyuruh-nyuruh milih Prabowo sama Gibran. Coba cari. Ya kan, kalau orang menyimbolkan Pak Jokowi lebih ke Prabowo Gibran kan itu penilaian masing-masing. Tapi tidak ada kata-kata ini saya bagi bansos ya Mas, pilih Prabowo Gibran, nggak ada. Ini di mana kecurangannya? Kan itu. Kita akan bahas nanti lebih jauh, tapi kita mau lihat lagi apa yang terjadi di MK. Kita mau nyimak lagi pertimbangan putusan. Teman-teman semua, gue yakin di video ini Mbak Nana nahan ketawa aja kayaknya. Gue sendiri ketawa terus loh. Kok bisa sekebetulan ini gitu loh. Kebetulan ini anaknya. Dan yang terakhir ya, beliau mengatakan Pak Jokowi, nggak ada tuh video Pak Jokowi bagi-bagi bansos terus mengatakan ayo pilih si ini Gibran anak saya gini. Lah tapi kan anak buahnya yang ngomong seperti itu, seperti Pak Zulkifli itu kan termasuk anak buah pembantu Pak Jokowi. Lucu ya Bapak ini ya. Kita lanjut lagi deh videonya. Salam logika. Guys, Soekarno pernah bilang jas merah. Artinya jangan sampai melupakan sejarah. Ayo kita belajar tentang nama-nama wakil presiden dari masa ke masa. Yang pertama adalah Muhammad Hatta. Yang kedua, Sultan Hamengkubuwono IX. Yang ketiga, ada Malik. Yang keempat, Umar Wirahadikusuma. Lalu yang kelima adalah Sudarmono, dan keenam adalah Tri Sutrisno. Yang ketujuh, B.J. Habibie. Yang kedelapan, Megawati Soekarno Putri. Lalu yang kesembilan adalah Hamzah Has. Yang kesepuluh, Budiono. Yang kesebelas, Yusuf Kala. Yang kedua-belas, Ma'ruf Amin. Nah guys, ke-12 nama wakil presiden yang tadi saya sebutkan, prestasinya bukan kaleng-kaleng. Perjuangan untuk menduduki sebagai wakil presiden pun bukan sembarangan. Mereka juga punya gelar yang sangat mumpuni, prestasinya diakui secara nasional maupun internasional. Nah guys, bayangkan ke-12 nama besar tersebut. Sekarang bandingkan dengan yang nomor 13. Jauh sekali. Sengketa Pilpres sudah selesai. Kita bahas top 5 peristiwa yang bukan pelanggaran pemilu. Jadi lo jangan asal tuduh-tuduh curang. Dari mana referensi gue? Putusan MK dan komentar TikTok.
Nomor 5, bagi-bagi uang itu bukan pelanggaran pemilu. Lo tahu video Gus Miftah bagi-bagi uang 3 bulan lalu di Madura, Jawa Timur? Walaupun kita tahu Gus Miftah itu adalah pendukung Prabowo, sering muncul juga di debat Pilpres di TV, dampingin Prabowo Gibran, bagi-bagi uangnya di masa Pilpres dan belakangnya adalah gambar kaos Prabowo. Tapi apakah itu pelanggaran? Ya enggak dong. Kalau kata Ketua MK, Gus Miftah itu bukan TKN atau TKD secara resmi, bukan kader parpol, bukan relawan tertulis, nggak ada sangkut pautnya sama UU Pemilu. Coba tuh dia bagi-bagi duit emang karena lagi baik aja, sedekah. Kan kalau ngasih 100 dibalikinnya 10 kali lipat kan? Masya Allah emang Gus Miftah ini, top. Nomor 4, TNI itu netral kok. Lo pasti sering lihat Mayor Teddy dampingin Prabowo dan sering hadir tengah-tengah TKN Prabowo Gibran, menggunakan baju biru khasnya 02 dan dieksploitasi dalam kampanye relawannya 02. Apakah itu pelanggaran? Ya enggak dong. Kata Hakim MK Arhusani, Mayor Teddy itu mendampingi Prabowo di debat Pilpres, kapasitasnya Prabowo adalah sebagai Menteri Pertahanan. Jadi udah sesuai. Tapi BTW emang kalau debat Pilpres Prabowo sebagai Menhan ya? Kata Arsul, itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu pasal 281 ayat 1 huruf A. Ya makanya lu jangan suuzon. Mayor Teddy itu dibawa kemana-mana juga selain karena pengamanan juga emang karena ganteng kan. Ganjar ada anaknya itu si Alam, Anies ada anaknya itu Ismail, Prabowo ya udah bener itu Mayor Teddy aja. Nomor 3, Erlangga dan Zulhas itu nggak melanggar kok. Lo pasti pernah video di mana Erlangga mengatakan bahwa bansos itu adalah hadiah baik hati Jokowi. Jadi kalau mau berterima kasih kepada Jokowi, pilih kandidat yang didukung Jokowi. Siapa lagi kalau bukan anaknya. Atau video Zulhas di acara Kementerian Perdagangan, tapi malah kampanye 02. Jelas-jelas ada bannernya Kemendak dan juga pakai duit APBN. Tapi apakah itu pelanggaran? Ya, pelanggaran. Kalau kata Hakim MK, sudah ditindak oleh Bawaslu dan tidak ada bukti detail soal penggunaan fasilitas negara untuk tim ses 02. Intinya kata Hakim MK, Erlangga dan Zulhas itu sudah tepat melakukan itu sesuai kapasitasnya sebagai menteri. Makanya kalian jangan suzon dulu. Erlangga dan Zulhas itu melakukan kampanye dan juga bansos, yaitu karena mereka emang all out sebagai menteri. Ya soalnya kalau enggak, ntar di reshuffle sebagai menteri. Nomor 2, bagi-bagi bansos itu nggak ada masalah. Presiden menaikkan anggaran untuk bansos sampai 496 triliun di masa pemilu. Presiden dan menteri-menterinya turun langsung untuk bagi-bagi bansos di masa pemilu. Ada bansos dengan gambar Prabowo Gibran. Dan bansos itu mempengaruhi voters tentunya. Tapi apakah itu pelanggaran? Kalau kata Hakim MK Ridwan Mansyur, MK tidak menemukan bukti yang detail soal Jokowi bagi-bagi bansos itu menguntungkan paslon 02. Kata Hakim MK yang lain, Arsul Sani, pembagian bansos itu perencanaannya, pelaksanaannya, dan lain sebagainya itu diatur oleh pemerintah. Dan bansos dibagi oleh presiden dan menteri itu katanya hal yang lumrah. Tapi herannya MK bilang mereka punya rekomendasi bansos jangan dibagi menjelang masa pemilu. Lah, jadinya pelanggaran gak sih? Tapi kalian jangan suzon dulu, Jokowi itu bagi-bagi bansos langsung karena dia memang cinta kepada rakyatnya dan juga kepada anak sulungnya. Nomor 1, Gibran itu enggak nepotisme. Kalau lo bilang Gibran itu adalah hasil nepotisme Jokowi dan Ketua MK menurunkan syarat usia untuk bisa majuin anaknya, sampai-sampai Anwar Usman dipecat dari Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Apakah itu semua adalah pelanggaran? Kalau kata Hakim MK, Daniel Yusmik, jabatan Wapres yang dipersoalkan itu adalah jabatan yang dilakukan untuk melalui pemilihan, bukan ditunjuk secara langsung. Sementara jabatan yang terkait dengan nepotisme adalah jabatan yang ditunjuk atau diangkat secara langsung. Jadi lo jangan suzon bilang bahwa Gibran itu adalah produk nepotisme dan juga dinasti. Nggak ada bro, dinasti dalam dunia demokrasi. Gibran tuh maju ya karena dia berprestasi sebagai wali kota, sebagai anak muda, dan pasti di kampus juga IPK-nya bagus. Iya kan? Itu adalah top 5 peristiwa yang bukan pelanggaran pemilu. Jadi selamat menang untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sok menang-menang, silakan. Ambil semua di negara ini, ambil, silakan. Ya teman-teman semua, jadi ketika nanti di tahun 2029 hal ini terjadi lagi, it's okay ya, nggak apa-apa karena itu semua bukan pelanggaran. Besok lagi ketika Gibran mau naik jadi presiden, naik. Jadi wakilnya nanti Kaisang juga nggak apa-apa lah, terserah lah. Yang penting kita semua tetap tetap hidup di Indonesia. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar kritikan kalian bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.